Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra Series 3 Pendekar Trimukti Tarung Batin. Demi kehormatan, nyawa digadaikan dan batin dikorbankan. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Series 3 Pendekar Trimukti Tarung Batin. Jika harga diri harus dibayar untuk menyelamatkan satu nyawa, maka aku akan rela membayarnya 1000 kali. Sagara menunduk dalam diam. Arto hanya mengangguk pelan, tapi Seno mengangkat wajahnya. Ada sesuatu yang perlu kami sampaikan, Ki. Apa itu? Seno menatap ke arah Arto sejenak, lalu kembali menatap ke Lesmana. Saat arena mulai kosong, kami menyelinap keluar. Kami ingin memastikan kenapa sejak awal pertarungan terasa aneh. Aneh? Iya, aku tidak bisa melihat apapun dengan mata batinku. Bahkan waktu Balangga menyerang, aku sudah aktifkan sepenuhnya, tapi kosong seperti semuanya sudah dibungkam. Lalu kami menemukan jalur tanah merah bercampur arang dan darah ayam mengelilingi Sasana Wening membentuk lingkaran sempurna. Lesmana menegang. Perlahan ia memutar duduknya menghadap Seno sepenuhnya. Kau yakin itu darah ayam? Aku dan Arto memeriksanya sendiri, Ki. Lesmana mengusap jenggotnya yang mulai memutih. Ada tatapan gelisah yang tidak bisa disembunyikan. Untuk apa semua itu? Mereka menggunakan ilmu lemah batang. Suasana kembali tegang. Arya dan Sagara saling tatap. Lesmana tampak tersentak saat mendengar nama ilmu lemah batang. Sebagai seorang sepuh, tentu dirinya sudah pernah mendengar nama ilmu tersebut, namun dirinya belum pernah mendapatinya secara langsung. Apa kau yakin kalau itu lemah batang? Kenapa aku dan pemimpin perguruan lainnya tidak menyadari hal itu? Ya, aku percaya. Itu yang digunakan untuk menyelimuti Sasana Wening. Itulah kenapa para pemimpin perguruan dan kami tua tidak bisa melihat kecurangan yang terjadi. Ilmu itu memutuskan ikatan batin orang-orang yang ada di dalamnya. Sagara mengangkat wajah. Jadi mereka membuat semua orang seolah-olah buta. Tepat sekali. Lemah Peteng tidak menyerang langsung. Dia membungkam, seolah semuanya tampak wajar. Tapi kenyataannya, semua yang memiliki kepekaan spiritual tidak bisa melihat apapun. Itu sebabnya para pemimpin tak bereaksi. Lesmana kembali diam. Tangannya memainkan jenggot dengan pelan, seperti sedang menimbang sesuatu. Siapa pelakunya? Aku tidak tahu pasti, tapi satu yang pasti, ilmu ini tidak mempan pada pengguna aliran hitam. Hanya mereka yang tetap bisa bertarung dan mengendalikan energi mereka sepenuhnya. Dan itu menjelaskan kenapa serangan Balangga tampak biasa saja tapi berdampak mematikan. Atau mereka bisa menggunakan racun terang-terangan tanpa siapapun yang menyadarinya. Lesmana mengangguk pelan. Wajahnya kini benar-benar muram.
Aku tak menyangka kalau mereka sampai harus melakukan ilmu itu di tradisi sakral ini. Kami menduga Gagak Hitam dan Giri Ulos, setidaknya 2 dari mereka sudah bekerja sama. Tapi bisa saja ada lebih banyak perguruan yang terlibat. Kilesmana menatap lampu minyak di depannya. Lama sekali api itu bergoyang pelan seolah menari dalam kegelisahan. Jika dibiarkan, pertarungan tingkat selanjutnya bisa menjadi jatuhnya korban jiwa tanpa diketahui. Semua terdiam. Sagara tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Ranu sampai harus kehilangan satu matanya karena permainan yang mereka buat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua mata menoleh ke arah Seno meski masih muda. Jika sudah berhubungan dengan dunia spiritual, hanya Seno lah yang mampu menjawabnya. Mungkin kita bisa menetralkannya. Bagaimana caranya? Aku pernah membaca dari kitab ilmu hitam kalau tanah lemah petang bisa dibersihkan dengan air kembang 7 rupa yang telah didoakan dan garam kasar. Itu akan menetralkan energi hitam yang merambat di tanah. Selain itu, mereka tidak bisa lagi menyembunyikan niat buruk mereka dan menahan batin pengguna ilmu putih. Kilesmana menarik napas dalam, takjub dengan pengetahuan Seno. Dirinya mirip Kinaralaya jika dalam ilmu spiritual. Kau hebat bisa mengetahui itu semua. Arya menepuk-nepuk bahu Seno seraya berkata, Siapa dulu Ki? Joyo Susena Wiratama. Kalau begitu malam ini kita persiapkan apa saja yang kita butuhkan. Fajar baru saja mengoyak kelam. Kabut masih menggantung di pucuk-pucuk ilalang ketika 5 sosok berbalut kain hitam dengan ikat kepala putih melangkah meninggalkan padepokan teratai putih. Suasana pagi tak seperti biasanya. Tak ada senda gurau, tak ada senyum. Hari kedua tarung batin telah tiba. Arya berjalan paling depan, di sampingnya Arto melangkah tenang. Meski sorot matanya dingin, di belakang mereka Seno dan Sagara membawa tas kain yang berisi air doa yang direndam kembang 7 rupa dan garam kasar yang telah didoakan semalam. Semua itu akan mereka gunakan sebagai penawar ilmu lemah peteng yang menyembunyikan segala kebusukan yang telah mereka saksikan kemarin. Kali ini mereka hanya berangkat berlima, tidak dengan kehadiran Ranu yang masih dalam perawatan. Keadaannya sudah membaik, hanya mata kirinya yang masih tidak bisa ia gunakan untuk melihat. Tabib yang mengobati tidak memiliki obat ataupun cara untuk menetralisir racun di matanya, sehingga racun tersebut semakin merusak mata kiri Ranu. Kilesmana berhenti di tepi jalan setapak menuju Sasana Wening. Yang menatap Arya dan Arto. Kali ini mereka akan turun dalam tingkatan kedua, yaitu tarung pada rasa. Hanya ini satu-satunya jalan bagi kita untuk tetap melangkah. Jika kalian kalah, maka teratai putih tidak lagi memiliki tempat di tingkatan ketiga. Bertarunglah bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa kita belum jatuh. Arya dan Arto mengangguk serembak. Tak ada kata lagi yang perlu diucapkan. Setelah kejadian kemarin, mereka tahu tak ada ruang lagi untuk membiarkan dendam berjalan bebas tanpa ujung. Aku percaya kalian pasti bisa diandalkan. Aku pastikan kita akan lolos ke tingkatan kedua. Tak ada lagi keraguan untuk tidak bertarung serius. Kesempatan mereka hanya satu kali lagi untuk bisa benar-benar mengembalikan tarung batin seperti sedia kala. Begitupun dengan Arto. Dia tak banyak bicara, namun ia tahu apa yang harus mereka lakukan. Kilesmana tersenyum melihat tekad mereka, lalu berpaling pada Seno dan Sagara. Mereka berdua yang akan mematahkan lemah peteng yang melingkupi Sasana Wening. Namun Kilesmana sadar mungkin tidak semudah yang direncanakan. Siapapun yang menggunakan ilmu itu pastinya akan sangat berhati-hati agar tidak diketahui. Kalian tahu apa yang harus dilakukan, tapi ingat mereka juga sudah mempersiapkan sesuatu apabila rencana mereka tercium. Sagara dan Seno saling tatap. Mereka tahu apa yang dimaksud Kilesmana.
Baik Romo, kami akan selalu berhati-hati. Selagi berada di sini aku tidak bisa banyak membantu apabila terjadi sesuatu. Jadi jaga diri kalian masing-masing. Ucap Ki Lesmana sebelum akhirnya menuju bangunan utama tempat para pemimpin perguruan berkumpul. Langkahnya berat namun mantap. Langkah mereka berempat menyusuri jalan setapak menuju Sasana Waning terasa berat. Meski tak satu pun dari mereka menampakkan ragu, Arya berjalan di depan diikuti Arto, Seno, dan Sagara. Suara riuh mulai terdengar dari kejauhan. Murid-murid dari berbagai perguruan telah lebih dulu berkumpul. Begitu sosok dari Teratai Putih memasuki pelataran, puluhan pasang mata seketika menoleh. Bisik-bisik mencuat, tatapan sinis menyambut. Beberapa bahkan tak ragu menertawakan dengan sengaja. Namun keempatnya tetap melangkah, tegak, diam sampai akhirnya langkah mereka berhenti. Satu barisan murid dari Giri Ulo berdiri menghadang seperti dinding hitam di tengah keramaian. Di barisan paling depan berdiri Mandaka dan Jaranta, dua bayangan yang kini menjadi simbol teror di area tarung batin. Mandaka menyeringai kecil, sinis seperti biasa. Teratai Putih datang hanya berempat. Suaranya terdengar ringan namun jelas mengandung racun. Kemana satu orang lagi atau sudah jadi bangkai? Jaranta tertawa pelan menyambung. Atau mungkin masih hidup tapi cacat permanen. Lumayan kalau begitu bisa jadi penambah gong di pojok padepokan. Tawa meledak dari rombongan Giri Ulo. Suara mereka memecah udara pagi yang dingin. Arya menunduk. Rahangnya mengeras, tangan kanannya mengepal begitu kuat hingga buku-bukunya memutih. Tapi sebelum ia sempat maju, Seno sudah lebih dulu menggenggam pergelangan tangannya. Belum saatnya. Mandaka melangkah mendekat, langkahnya santai namun menghimpit. Tatapannya seperti seekor ular yang baru selesai menelan mangsa. Teratai Putih sekarang seperti ayam kehilangan induk. Banyak suara tapi tidak bisa mencakar. Ia tertawa pelan menatap bergantian ke arah Arya dan Sagara, seolah mencari siapa yang lebih mudah meledak lebih dulu. Sagara menoleh tajam, matanya menyala namun mulutnya terkunci rapat. Hanya gigi yang saling mengatap menahan gejolak di dadanya. Seno berdiri di tengah seolah menjadi penyangga agar dua bara itu tidak meledak begitu saja. Lalu langkah pelan terdengar dari belakang. Arto maju ke depan, wajahnya tenang namun dingin seperti mata pisau. Seharusnya kau berterima kasih Mandaka. Kalau Arya atau Sagara yang maju kemarin, mungkin hari ini Giri Ulo tidak lagi punya petarung unggulan. Rano hanya menunjukkan belas kasih bukan kelemahan. Tawa di belakang Mandaka terdiam seketika. Bahkan Jaranta yang dari tadi paling vokal terlihat kehilangan kata. Tatapan Mandaka menajam. Ia melangkah lebih dekat hingga hanya sejengkal dari wajah Arto. Mulutmu terlalu lancang. Arto menatap balik tanpa gentar. Aku hanya menyampaikan apa yang semua orang pikirkan tapi takut ucapkan. Kalau bukan Ranu yang turun dan kau kalah, bagaimana nasib Giri Ulo habis sebelum waktunya? Beberapa murid dari perguruan lain terdengar terkekeh pelan, tak sedikit yang tersenyum kecut menahan gelak yang nyaris pecah. Bahkan beberapa di antaranya tampak mengangguk diam. Keparat, berani sekali kau merendahkan Giri Ulo. Ia maju berdiri sejajar dengan Mandaka. Suasana memanas. Ketegangan bisa dirasakan bahkan oleh murid-murid yang berdiri cukup jauh. Tapi Arto tak bergeming, justru Arya menyeringai kecil. Toh, kadang-kadang omonganmu bisa bikin puas juga. Sagara ikut maju, ekspresinya masih dingin tapi kali ini tak menahan. Kau seharusnya tidak mengatakan terlalu jelas. Gumamnya lirih tapi cukup keras untuk didengar Mandaka. Kini ketiganya berdiri sejajar menghadapi Mandaka dan Jaranta yang mulai kehilangan kendali.
Suasana seolah berhenti sejenak, tatapan-tatapan dari sekeliling tertuju pada mereka. Giri Ulo yang semula menyerang dengan cemoohan kini justru seperti pihak yang sedang dipermalukan. Tapi sebelum Mandaka sempat melayangkan balasan, suara berat menggema dari arah pendopo utama. Seluruh murid bersiap menuju sasana, tarung pada rasa akan dimulai. Kami tua telah berdiri di pelataran utama, suaranya keras dan penuh wibawa. Disusul dentuman gong pendek yang menandai pertarungan akan dimulai. Para pemimpin perguruan mulai mengambil tempat duduknya masing-masing di kursi kehormatan. Ki Lesmana tampak duduk di sisi kiri, pandangannya tenang, namun saat matanya bertemu dengan Arya dan Arto, ia mengangguk pelan. Mandaka masih menatap tajam, tatapannya menusuk seperti belati yang belum ditarik dari sarungnya. Tapi akhirnya ia hanya mengangkat dagu dan berkata pelan, nyaris berbisik namun terdengar jelas. Satu persatu dari kalian akan kutumbangkan dengan tanganku sendiri. Tanpa menunggu tanggapan, ia berbalik. Caranta dan para murid Giri Ulo lainnya segera mengikuti dari belakang. Langkah mereka membelah kerumunan, meninggalkan jejak kesombongan yang menggantung di udara. Arya menghela napas panjang, matanya masih menatap punggung Mandaka yang perlahan menjauh. Lalu ia menoleh pada Arto di sampingnya. Ayo kita bungkam omongan orang itu. Gak usah disuruh juga, itu sudah pasti. Mereka berempat segera beranjak menuju sasana wening. Tarung batin tingkat kedua, Podoroso, akan segera dimulai. Pertarungan kerjasama antara dua petarung dari tiap perguruan. Arya, Arto, Seno, dan Sagara memperhatikan tiap pertarungan dengan cermat. Gerakan, tekanan, dan cara para petarung dari aliran hitam mendominasi arena menjadi bukti tak kasat mata bahwa sesuatu sedang dimainkan. Mata biasa tidak mampu melihatnya, tapi insting mereka, terutama milik Seno, terus bergetar gelisah. Ilmu lemah petang itu memang benar-benar bekerja, dan dampaknya hanya terasa pada mereka yang menggunakan ilmu putih. Kerumunan mulai fokus ke tengah arena. Suara-suara perlahan mereda, menyisakan konsentrasi penuh pada pertarungan yang sedang berlangsung. Kesempatan itu tak mereka sia-siakan. Seno mendekat ke arah Arya dan Arto. Kami pergi dulu. Arya mengangguk, tak perlu tanya untuk tahu apa yang akan mereka lakukan. Seno dan Sagara segera menjauh dari kerumunan. Menyelinap melalui sisi arena, diam-diam mereka menyusuri jalanan kecil yang dibatasi pagar kayu dan semak belukar. Setiap langkah dijaga, mereka tak boleh ketahuan. Sagara membuka gulungan kain hitam dari balik pakaiannya. Ia menatap Seno sejenak, lalu menutup wajahnya dengan kain itu, menyisakan hanya celah kecil untuk mata. Seno melakukan hal yang sama. Langkah mereka menyusup lebih dalam ke hutan kecil di sekitar sasana. Aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk memenuhi udara. Semak belukar menutup sebagian jalan, tapi mereka tak berhenti. Hingga tiba-tiba langkah Seno terhenti. Tangannya merentang menghentikan Sagara. Tunggu, ada apa? Seno mengangkat telunjuk ke depan bibirnya, memberi isyarat untuk diam. Matanya menyipit, menajamkan pendengaran. Tak lama suara itu terdengar. Pelan terdengar seperti dua orang yang sedang berbicara. Suaranya terputus-putus, tapi cukup jelas menunjukkan kalau mereka tidak sendirian. Ada orang. Sagara mengangguk, mulai mendengar juga. Mereka berdua merendahkan tubuh, menyusup lebih dalam, menyembunyikan jejak langkah. Sampai akhirnya suara itu terdengar lebih jelas. Tabur dulu dari utara ke selatan, mantranya jangan terputus. Kalau ada yang tahu kita bisa dicurigai. Seno dan Sagara saling pandang, tatapan mereka seketika berubah. Pelan mereka merunduk di balik semak belukar. Di balik sela dedaunan tampak dua sosok berpakaian serba hitam. Salah satunya tampak berusia setengah baya, dengan berbagai jimat melingkar di lehernya. Sementara yang satu lagi seumuran mereka. Di tangan mereka tergenggam kantong kain hitam yang isinya ditaburkan ke tanah dengan gerakan tertentu. Di udara samar terdengar mantra terus dilantunkan oleh si lelaki tua. Siapa mereka? Aku belum pernah lihat mereka. Keduanya menahan napas terus mengintai dari balik semak.
Tanah di sekitar mereka ditaburi campuran aneh tanah merah, arang, dan darah. Bau amis samar tercium. Kabut mulai merayap tipis di sela pepohonan saat langkah mereka menuntut semakin dalam ke balik hutan. Sagara dan Seno terus membuntuti kedua sosok berpakaian hitam yang sejak tadi sibuk menaburkan ramuan gelap di sepanjang jalur tanah. Kita sergap saja mereka. Seno mengangguk pelan tapi matanya masih tajam menatap ke depan. Mungkin tidak akan mudah, yang tua itu bukan orang sembarangan. Dari perawakan dan jimat-jimat yang menempel di lehernya, Seno dapat merasakan kalau pria itu pengguna ilmu hitam yang tidak bisa dianggap remeh. Aku tahu, tapi kalau kita berhasil menahan mereka, itu bisa jadi bukti kuat untuk mengungkap semua yang terjadi. Seno berpikir sejenak, ya tipikal orang yang penuh dengan rencana dan memikirkan hal terburuk setiap sesuatunya. Namun perkataan Sagara benar, mereka bisa menangkap bukti hidup jika berhasil menangkap mereka berdua. Baiklah, kita sergap mereka, tapi tunggu waktu yang tepat. Kita ikuti mereka. Langkah mereka tetap ringan, cepat tanpa suara, sampai akhirnya kedua pria berpakaian hitam itu memasuki arena berlumut yang tampaknya jarang dijamah. Pepohonan di sekitar begitu rapat. Ranting menjulur liar seperti tangan yang siap mencekik siapapun yang masuk. Seno memperhatikan sekitar, jarak mereka sudah cukup jauh dari Sasana Wening. Ini adalah waktu yang tepat untuk mereka menyergap kedua orang itu. Kita sergap mereka. Sagara yang sudah siap sejak tadi hanya mengangguk. Keduanya mengeratkan kainnya menutupi wajah, lalu meloncat dari balik semak, muncul menghadang di hadapan dua pria itu. Kedua pria berpakaian hitam itu sontak menghentikan langkahnya. Mata mereka membelalak, tubuh mereka menegang, tapi mereka tidak berkata-kata. Hanya memandangi dua sosok berwajah tertutup yang kini berdiri di hadapan mereka dengan sikap siap tempur. Siapa kalian? Sagara tak menjawab, ia melangkah maju. Pria setengah baya yang mengenakan kalung jimat di lehernya mulai membaca gerak tubuh Sagara. Bibirnya tampak bergerak lirih, matanya memperhatikan setiap inci, tapi belum sempat ia bergerak, Sagara sudah menerjang. Dua pukulan cepat dilancarkan, satu mengarah ke dada, satu lagi ke rahang. Tapi pria itu menghindar dengan ringan, memutar tubuhnya, lalu membalas dengan tendangan mendatar ke arah lambung. Sagara mengelak, tubuh mereka saling beradu dalam kecepatan yang nyaris tak kasat mata. Seno tak tinggal diam, ia melompat ke arah pria yang lebih muda. Satu sabetan dari telapak tangannya hampir mengenai bahu, namun lawannya menghindar dan balas menyerang dengan tusukan jari ke arah leher. Seno menepisnya, lalu menyambar balik dengan tendangan rendah yang membuat lawannya melompat mundur. Dua pertempuran pecah bersamaan di antara kabut, di antara semak yang mulai berguncang oleh getaran langkah kaki mereka. Aku tanya sekali lagi, siapa kalian? Sagara berhenti sejenak, napasnya masih teratur meski wajahnya tidak bisa dikenali karena tertutup kain hitam. Pemburu pengguna ilmu hitam, dan kau adalah buruanku. Wajah pria itu berubah, tidak mendapat jawaban sesuai keinginannya. Kalau begitu kau salah memburu orang. Ia mundur selangkah lalu merentangkan tangan ke samping. Bibirnya mulai melafalkan mantra, suaranya bergema tapi tidak nyaring, justru terlalu pelan seperti bisikan maut dari balik dunia lain. Angin mendesis dan dari tubuhnya mulai muncul asap hitam. Asap itu melilit tubuhnya, memutar lalu membumbung naik, membentuk bayangan-bayangan ratusan burung kecil. Paruhnya runcing, matanya merah menyala layaknya gagak hitam yang siap memburu mangsanya. Mereka melesat bersamaan ke arah Sagara seperti anak panah dari segala arah. Sagara terkejut, namun tubuhnya langsung bergerak cepat. Ia melompat ke belakang, melingkarkan tubuh untuk menghindari serbuan. Tapi satu dari burung itu berhasil menyerempet lengan kirinya, meninggalkan goresan perih yang langsung terasa panas. Gagak hitam. Ia kini mengerti siapa sebenarnya pria itu. Ilmu semacam itu hanya satu asalnya, perguruan gagak hitam. Dan jika yang mereka hadapi adalah utusan langsung dari sana, maka pertarungan ini bisa jadi lebih berat dari dugaan awal.
Sementara itu Seno masih terus bertarung dengan lawannya. Pria muda itu cukup lincah, gerakannya tidak seperti murid biasa. Setiap serangan mengandung jebakan, tipuan dan kecepatannya menyulitkan. Namun Seno juga bukan pemuda biasa. Dalam satu putaran tangan, ia berhasil menahan pergelangan lawan, lalu membalikan posisi dan menghantam siku ke rusuknya. Pria itu terbatuk, namun masih bisa berdiri. Menyerahlah dan beritahu kami siapa yang mengutusmu. Menyerah? Kau pikir kami akan menyerah begitu saja? Ia mengangkat tangannya dan dari telapak tangannya keluar asap hitam pekat. Seno mengenali aroma itu, bau tanah basah dan darah kering. Ilmu hitam tingkat dasar, tapi cukup mematikan bila digunakan dengan benar. Seno memutar tubuh menghindar lalu melompat ke dahan pohon di atas mereka. Dari ketinggian itu ia bisa melihat Sagara masih berputar menghindari terjangan gagak hitam. Sagara! Sagara mendengar tapi tak menjawab. Ia sudah menyimpan dua jarinya, menekuknya ke dada lalu membacakan mantra perlindungan. Cahaya putih kecil muncul dari tubuhnya, tak besar tapi cukup untuk membuat bayangan-bayangan gagak membuyar sejenak. Ia menoleh ke arah Seno, memberi isyarat kalau dirinya bisa mengatasi pria itu. Seno merasa lega, fokusnya kini kembali pada pria yang ia hadapi. Pria itu membuat pola dengan tangan, lalu menangkupkannya di dada. Asap hitam mulai menyelimuti kedua tangannya. Turunlah ke barat, akan kuhancurkan tubuhmu. Seno membaca mantra penguat raga, lalu menjadikan batang pohon sebagai pijakan. Dengan sekali hentakan Seno melesat, tinjunya beradu dengan tinju pria itu. Angin berembus saat kedua serangan itu bertemu. Tak ada yang bergeser sedikit pun. Kedua serangan itu sama kuatnya. Gagak sialan, gumam Sagara kesal. Di beberapa bagian tubuhnya tampak luka sayatan kecil. Ia melompat ke belakang lalu menghantam tanah dengan telapak tangan. Ledakan energi putih menyebar, gagak-gagak hitam terhambur lalu menguap menjadi asap. Pria tua itu terhuyung, tak menyangka kalau yang dilawannya memiliki kekuatan batin yang begitu besar. Sagara tidak menyia-nyiakannya. Ia melesat memutar tubuh dan menghantamkan lututnya ke dada lawan. Suara keras menggelegar, pria itu terlempar dan menghantam pohon besar. Napasnya tercegat, tapi sebelum pingsan ia masih sempat mengucapkan satu mantra terakhir. Tanah bergetar dan dari celah-celah akar muncullah seekor gagak raksasa. Matanya merah, tubuhnya setinggi tubuh manusia dewasa, suaranya melengking tajam membangunkan kegelapan. Seno dan Sagara saling menatap, pertarungan mereka belum usai. Langkah kaki Arya dan Arto bergema pelan saat mereka memasuki arena Sasana Wening. Puluhan pasang mata langsung tertuju pada keduanya, terutama perguruan Gagak Hitam dan Gede Ulo. Mereka penasaran dengan kemampuan keduanya. Kayaknya kita jadi pusat perhatian toh. Lawang sejak kemarin menginjakan kaki di sini kita sudah bermasalah. Apalagi kemarin kamu tiba-tiba masuk menghentikan pertarungan. Tak dapat disangkal, sejak kejadian tersebut semua perhatian jadi terpusat pada mereka. Belum ada yang pernah berani menghentikan pertarungan seperti yang dilakukan Arya sebelumnya. Kami tua berdiri dengan suara berat. Tingkatan kedua Tarung Podoroso. Teratai Putih berhadapan dengan Singolawu. Beberapa murid dari perguruan lain terdengar berbisik. Singolawu? Berarti mereka akan berhadapan dengan singa kembar itu. Perkataan itu terdengar hingga telinga Arya dan Arto yang langsung saling tatap. Ia melirik ke arah Madaka yang tampak tersenyum sinis, seolah tidak ada harapan bagi Arya dan Arto untuk memenangkan pertarungan itu. Dari kejauhan Kilesmana bahkan tampak menahan napas. Ia menyandarkan punggung pada kursinya, menatap tajam ke arah Sasana. Ia tahu lawan yang mereka hadapi bukan lawan sembarangan. Cakra dan Birawa, dua murid terbaik dari Singolawu yang dijuluki singa kembar.
Dalam sejarah tarung Padoroso belum pernah ada yang bisa menjatuhkan keduanya. Tak ada satupun, bahkan Ronggopati dan juga Mandaka juga mengakuinya. Namun Arya yang tidak tahu dan tidak ingin tahu, tanpa keraguan sedikit pun melangkah memasuki sasana. Bahkan ketika sosok Cakra dan Birawa muncul dari arah timur arena, tubuh tinggi besar, dada bidang, mata seperti menyorot tajam tanpa berkedip. Berbaliklah sebelum nama kalian hanya tinggal batu nisan. Kami tak keberatan mengubah wajah kalian jadi tak berbentuk. Kalau begitu buktikan saja, bukan dengan omongan, tapi dengan serangan. Arto tak tersenyum, tatapannya tajam, tubuhnya menegang. Ia tahu betul dua orang ini bukan hanya tangguh, tapi mematikan. Arya, jangan meremehkan mereka. Kamu takut toh? Yowis nengono, kamu nonton saja. Alis Arto berkedut, tak terima dengan perkataannya. Ia hanya memperingatkan, bukan untuk takut menghadapi. Neng ngomong rasa sembarangan. Aku juga bisa bertarung sendiri melawan mereka. Kamu wah yang mikir daripada bikin repot. Lah, tadi kamu ngomong koyo wong takut padahal belum apa-apa. Aku hanya memperingatkan, bukan takut. Cakra dan Birawa tertawa melihat mereka yang saling tukaran. Di kursi para pemimpin, Kilesmana hanya bisa menepuk jidat, berharap Seno dan Sagara cepat kembali. Hanya Seno yang dapat melarang mereka. Kami tua menoleh ke arah pengurus lainnya, seolah bertanya apakah pertandingan akan tetap dilanjutkan atau tidak. Para pengurus hanya mengangguk. Kedua petarung sudah berada di sana, itu berarti tidak bisa dibatalkan lagi. Kami itu akhirnya mengangkat tangan. Tarung dimulai. Teriakan itu disambut oleh sorak-sorai. Arya dan Arto yang masih berdebat tersentak. Tiba-tiba pertarungan itu dimulai. Mereka bahkan belum sempat mengambil kuda-kuda siap bertarung. Cakra dan Birawa langsung menerjang. Bagaikan kedua ekor singa lapar, mereka menyambar ke arah Arya dan Arto secara bersamaan. Gerakan mereka nyaris seperti bayangan, cepat, tajam, dan selaras. Arya berusaha menghindar, tapi satu tendangan dari Birawa mendarat tepat di lengan kirinya. Tubuhnya terhempas 2 langkah ke belakang. Kalian ingin bertaruh atau berdebat? Arto yang juga mendapatkan serangan menangkis cakaran Cakra harus memutar tubuh agar tidak kehilangan keseimbangan. Namun belum sempat berdiri sempurna, Birawa sudah menerjang ke arah sampingnya. Arto menyilangkan kedua tangannya untuk menerima serangan itu. Cepat juga. Mereka tak memberi ruang. Serangan datang beruntun, kanan kiri, atas bawah. Cakaran mereka tidak seperti pukulan biasa. Ujung jarinya seperti kuku baja. Baju Arya robek di bagian pundak. Sebuah guratan merah mulai terlihat di kulitnya. Pendekar kucing sialan, ucap Arya yang masih menghindari serangan. Tak ada ruang baginya untuk membalas serangan. Arto juga sama kewalahannya. Julukan singa kembar itu bukan omongan belaka. Serangan mereka benar-benar selaras, seolah masing-masing dari Arya dan Arto sedang menghadapi 2 orang sekaligus. Pasti ada cara untuk menghentikan serangan mereka. Namun serangan tak berhenti, justru semakin menggila. Cakra dan Birawa bergerak bersama, tubuh mereka seperti saling menutupi, saling melindungi. Ketika Arya mencoba menyerang, Birawa menutup. Ketika Arto menerjang, Cakra menepis. Mereka seperti 2 tubuh dengan 1 jiwa. Apa hanya ini kemampuan bertarung Trate Putih? Ucap Cakra yang menendang Arya hingga terhuyung ke belakang. Aku capek begini terus. Bentak Arya mundur 2 langkah. Ia memejamkan mata sejenak, menarik nafas dalam, lalu membuka matanya perlahan. Detak langkah, hembusan angin, gerakan otot lawan, semuanya bisa ia rasakan. Dan saat cakaran Birawa datang dari kanan, Arya tak menghindar. Ia menangkapnya. Tangannya mencengkeram kuat pergelangan tangan Birawa. Dirinya memberontak, menarik untuk melepaskan diri, namun Arya tidak membiarkannya. Ia menarik tubuh Birawa, memutar dan melemparkannya ke arah Cakra yang sedang bersiap menyerang dari sisi berlawanan. Cakra terpental mengenai Birawa sendiri.
Tubuh keduanya saling bertabrakan, terdorong ke belakang. Cakra mengerang menatap Birawa dengan kesal. Bodoh, apa yang kau lakukan? Aku tidak sengaja. Arto mendekati Arya lalu berbisik. Untuk saat ini aku tidak ingin berdebat. Kita selesaikan ini dulu. Setelahnya kita lanjut berdebat. Arya menoleh dengan wajah kecut. Namun perkataan Arto ada benarnya. Serangan mereka mengandalkan 2 orang. Kita bisa mereka. Ucap Arto yang sudah memahami gaya bertarung singa kembar. Saat Cakra dan Birawa mulai bangkit untuk menyerang kembali, Arto langsung bergerak. Ia menerjang ke arah Birawa, menendang keras bagian dada hingga tubuhnya terdorong menjauh dari Cakra. Aku urus dia. Arya mengangguk. Ia melesat ke sisi kanan, memisahkan Cakra. Kini medan terbagi 2 lawan 2, tapi kini tak lagi bersama. Dan itulah titik baliknya. Cakra yang selama ini terbiasa bertarung berdua mulai tampak gugup ketika serangan Arya datang beruntun. Arya terus menekan menggunakan kelincahan dan serangan cepatnya. Ada apa? Kok tidak seperti sebelumnya? Sementara Arto dengan teknik dasar yang bersih dan penuh perhitungan mampu menahan gerakan Birawa. Bahkan satu pukulan kerasnya mengenai bahu kiri lawannya membuatnya terguncang. Gak sehebat yang kalian banggakan ya. Cakra menyeringai, tapi nafasnya sudah tak teratur. Ayo singa gunung laut, tunjukkan taringmu. Cakra dan Birawa saling melirik. Kini mereka mulai tampak ragu. Serangan mereka tak lagi seiring, tak lagi kompak seperti sebelumnya. Dan Arya melihat celah itu. Ia berputar cepat lalu melompat tinggi. Kaki kanannya menghantam pundak Cakra dari atas. Cakra tersungkur. Arto tak tinggal diam. Ia menyusul menghantam Birawa dengan sikutan keras ke arah dada. Tubuh Birawa terdorong jatuh di samping saudaranya. Semua murid dan pemimpin perguruan menatap takjub. 2 singa kembar yang tak terkalahkan dalam tarung pada rasa kini tersungkur berdampingan dengan napas memburu dan tubuh luka-luka. 2 sosok itu perlahan bangkit. Darah menetes dari ujung bibir Cakra, sementara lengan kiri Birawa tampak memar. Namun tak ada sedikit pun bayang-bayang menyerah dari tatapan keduanya. Justru sebaliknya. Tatapan itu kini bagi binatang buas yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya. Arya memejamkan mata. Kayaknya belum kelar. Cakra dan Birawa saling melirik. Lalu mereka mulai membungkuk perlahan. Tangan kiri menyentuh tanah, tangan kanan diangkat membentuk cakar. Kaki mereka membuka lebar. Posisi tubuh semakin rendah, mirip postur seekor singa yang siap menerkam. Suara mereka mulai terdengar, pelan namun bergetar. Sebuah mantra dibacakan bersamaan. Bajian Sekolahu. Angin di sekitar mereka berubah, debu mulai berputar, dedaunan yang tadi diam kini ikut menari. Sorot mata Arya dan Arto berubah. Toh, mereka ingin menggunakan ajian. Arto mengangguk tanpa diberitahu, ia juga merasakannya. Mereka kembali memasang kuda-kuda waspada, siap menyambut serangan yang akan datang. Arya menyipitkan mata melihat gaya Cakra dan Birawa yang membungkuk. Kokoyo singo. Arya melepas kuda-kuda, berpikir sejenak hingga sebuah ide terlintas dalam benaknya. Toh, aku punya ide. Arto menoleh, curiga sudah bisa menebak yang ada di pikiran Arya bagaimana. Anak itu selalu memiliki akal di luar nalar manusia biasa. Ide apa? Arya mendekat, berbisik di telinga Arto yang membuatnya seketika tersentak. Bocah semprol, orang sing aneh-aneh. Dengan cara ini kita bisa menutup identitas supaya nggak ada yang curiga kalau kita dari Jagat Mukti. Arto terdiam ingin menolak, namun batinnya berkata untuk mengikuti perkataan Arya hingga akhirnya mengangguk setuju. Arya mulai menurunkan tubuhnya, membuat kuda-kuda aneh seperti seekor ular yang tengah melata. Tangannya ditekuk ke atas, menempelkan punggung tangan ke dahi, membentuk kepala ular. Lidahnya dijulurkan menjulur mundur. Bocah semprolonono wae. Wes cepat ikuti wae, berdiri di belakangku. Cepat sebelum mereka selesai baca mantra.
Arto menejak kesal tapi menuruti. Ia berdiri di belakang Arya, merentangkan kedua tangan ke samping seperti sayap. Seluruh arena tampak bingung, bahkan para murid dari perguruan lain terdiam menyaksikan gaya aneh mereka. Jangan bilang kalian menyerah dan mulai menari. Siapa juga yang menyerah? Kalian gak tahu kami juga punya ajian rahasia. Ajian apa yang membuat penggunanya menjulurkan lidah seperti orang aneh? Ajian ulo sembrani. Pekik Arya dengan lantang membuat beberapa orang di bangku penonton mengernyitkan dahi. Ilmu akal-akalan Arya ini merajuk pada kuda sembrani yang memiliki sayap, namun kudanya diganti dengan ular. Cakra dan Birawa menghentikan mantranya, wajah mereka penuh cemooh. Kalian pikir kami main-main? Ajian Singolau tidak bisa dihindari. Bahkan kepala perguruan kalian pun tidak bisa menahannya. Lagian siapa yang ngomong mau menghindar? Di balik semua itu, diam-diam Arya mulai membaca ajian Wiraga Kencana, sementara Arto menutup matanya merapal ajian Kijang Kencana. Aura halus mulai muncul dari kaki mereka merambat naik. Cakra dan Birawa meraung keras mantra selesai dibacakan. Keduanya menerjang, lari menyilang seperti dua anak panah yang dilepas bersamaan. Gerakan mereka nyaris tak terlihat, hanya suara desing angin yang tersisa. Serangan itu diarahkan dari dua sisi sekaligus, tidak ada celah untuk kabur. Namun detik berikutnya, Arya dan Arto menghilang. Tubuh mereka melesat ke atas, melompati dua serangan maut itu, dan sebelum Cakra serta Birawa sempat menoleh, tumit Arya menghantam kepala Cakra dari atas, tepat di ubun-ubun. Tubuh Cakra ambruk seketika, sementara Arto berputar di udara dan menendang bagian belakang kepala Birawa. Dentuman keras terdengar, debu berhamburan. Kedua singa kembar itu roboh seketika, tidak ada pergerakan. Hanya perut yang kembang-kembis, tanda kalau mereka hanya pingsan. Rasakan ajian ulo sembrani kami. Suasana seketika menjadi hening. Wajah-wajah terkejut tampak menghiasi murid-murid perguruan lain yang menyaksikan. Bahkan para pemimpin perguruan seketika menoleh ke arah Kilesmana yang menyeringai. Singo kembar yang tak terkalahkan dalam tarung Padoroso dapat ditumbangkan oleh ulo sembrani milik Arya dan Arto. Berhasil kan toh? Tetep wae aku gak mau kayak gitu lagi. Kami tua berdiri dari tempat duduknya, menatap ke arah Sasana, lalu dengan suara beratnya ia mengangkat tangan. Pemenang tarung Padoroso, Trate Putih. Sorak-sorai pun pecah, beberapa murid masih menahan tawa, belum percaya bahwa dua murid paling ditakuti di Singolawu bisa tumbang oleh ajian absurd yang bahkan belum pernah mereka dengar. Di antara hiruk pikuk itu, dua sosok muncul dari balik pepohonan. Napas mereka memburu, tubuh penuh debu. Itu adalah Seno dan Sagara yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Keduanya berdiri di tepi arena, mata mereka menyapu lapangan, lalu saling pandang ketika mendengar nama Trate Putih diumumkan. Trate Putih menang. Sudah kuduga mereka tidak akan kalah semudah itu. Langit mulai menguning ketika Seno dan Sagara tiba di tepi sana. Debu masih melayang-layang di udara, menyisakan aroma pertarungan dan keringat yang belum reda. Dari kejauhan Arya dan Arto segera menghampiri, langkah mereka tergesa. Bagaimana no? Tanya Arto pelan, matanya menelisik ke sekeliling waspada. Seno tidak langsung menjawab, ia hanya mengangguk kecil lalu menoleh ke arah Sagara. Nanti kita bicarakan di tempat yang lebih aman. Di balik kerumunan murid-murid dan pendamping perguruan, sepasang mata mengintai Rogopati. Sosok itu berdiri di balik tiang pilar pendopo. Sorot matanya tajam menusuk, mengamati mereka dari kejauhan. Tidak ada senyum, hanya diam penuh curiga. Tak satu pun dari mereka yang menyadarinya. Awas kau Sagara. Mereka kembali ke tepi Sasana, menyaksikan tarung Padoroso yang masih berlanjut. Namun kali ini ada yang berbeda. Pertarungan tidak lagi berat sebelah. Para petarung aliran putih tampak lebih leluasa dalam bergerak, mampu menandingi bahkan menumbangkan mereka yang menggunakan ilmu hitam tanpa gangguan dari tabir yang menutup mata batin.
Segalanya tampak lebih jernih. Sudah kuduga, tanpa lemah peteng mereka hanya bertarung biasa. Ia menoleh ke arah tempat duduk para pemimpin perguruan. Tampak para pemimpin aliran hitam saling melirik. Keanehan dengan dominasi pertarungan yang kini berbalik. Ki Suralaya sempat menoleh pada Ki Lesmana yang duduk bersedekap dengan wajah datar seperti biasa. Namun Ki Lesmana bisa merasakan ada tatapan yang mengiris dari sana. Ia tak menoleh, hanya menunduk sedikit. Sebagai bentuk balasan tatapan diam tapi penuh makna. Sore mulai turun. Pertarungan hari itu ditutup dengan pengumuman dari Kami Tuo. Dari 15 perguruan hanya 10 yang berhak maju ke tingkat ketiga. Teratai Putih termasuk salah satunya. Mereka tak berlama-lama di sana dan langsung beranjak menuju satu tempat. Seno dan Sagara memimpin jalan di belakang mereka. Arya, Arto dan Ki Lesmana menyusul. Kami berhasil menahan pelaku yang membuat lemah peteng di sekitar sasana. Mereka tiba di gudang padepokan Teratai Putih. Aroma debu dan tanah lembab menyergap begitu pintu terbuka di dalamnya. Dua sosok duduk terikat di tiang kayu. Mata dan mulut mereka ditutup kain gelap. Sagara maju melepaskan ikatan di wajah mereka. Ki Lesmana tersentak yang mengenali salah satu dari mereka. Ki Sugeng, ternyata kau rupanya. Sosok pria setengah baya itu mendengus, bibirnya menyeringai miring. Kalung jimat besar tergantung di lehernya. Berkilau redup terkena sinar senja yang menembus celah dinding bambu. Lepaskan aku Lesmana sebelum gagak kita menghancurkan Teratai Putih. Ki Lesmana menatap dingin. Tangannya mencengkeram rambut Ki Sugeng, memaksa wajah itu mendongak. Kau pikir aku bisa diancam? Teratai Putih tidak pernah takut pada gagak hitam. Sagara menoleh ke arah romonya. Tak biasanya ia sampai semarah ini oleh seseorang. Romo, memangnya siapa orang ini? Dia adalah orang kepercayaan Ki Suralaya, kaki tangan gagak hitam. Sagara sudah menduga. Saat bertarung dengannya, ilmu yang ia gunakan adalah salah satu kemampuan yang dimiliki perguruan gagak hitam. Katakan padaku siapa saja dalang di balik semua ini. Jangan harap kau mendapatkan jawaban dariku Lesmana. Ki Sugeng hanya tersenyum sinis, enggan buka suara bahkan ketika Sagara menyodorkan bekas tanah merah dan arang yang mereka temukan. Pria itu tetap bungkam, tak ada pilihan lain. Selain memaksanya, Ki Lesmana akhirnya memberikan aba-aba. Pisahkan mereka. Arya dan Sagara menyeret pria satunya ke sudut ruangan yang lebih gelap. Tangannya diikat, begitu juga kakinya. Mulutnya dibuka, tapi ia tak mengucap sepatah kata pun. Cepat katakan pada kami sebelum wajahmu tidak berbentuk lagi. Sagara sedikit mengancam. Pria itu masih diam, namun tidak dapat menyembunyikan rasa takutnya. Seno dengan ketenangannya segera mendekat. Kadang orang harus diberi penawaran untuk mengatakan sesuatu. Aku tak ingin menyakitimu, tapi kau tahu, kami tak akan ragu jika itu harus dilakukan. Pemuda itu menunduk, matanya sembab. Ketakutan jelas terpancar dari sorot matanya. Tetap saja, kalaupun aku bicara, aku dan keluargaku akan lenyap. Arya mendekat berlutut di hadapan orang itu. Apa maksudmu? Kenapa keluargamu? Rukupati menahan mereka. Kalau begitu bagaimana kalau kami menyelamatkan mereka? Tapi kau beritahu kami terlebih dahulu tentang semua yang kau ketahui. Tanpa memikirkan resiko, Arya spontan menawarkan keselamatan bagi keluarganya. Meski tak tahu apa yang akan mereka hadapi, namun itulah Arya. Jika dirinya bisa membantu sekuat apapun dinding yang menghalang, ia akan menerjangnya. Pemuda itu menatap, seolah tak percaya. Kau bantu kami, keluargamu selamat. Dan kau juga, kau tak harus kembali ke gagak hitam. Hidupmu masih bisa berubah. Apa perkataanmu itu bisa dipercaya? Arya menoleh ke arah yang lainnya untuk menyetujuinya. Beberapa saat hening. Kemudian pemuda itu mengangguk. Baiklah, aku akan berbicara. Aku tidak tahu semuanya, tapi aku diperintah oleh Ki Sugeng. Kami ditugaskan untuk membuat lemah peteng sebelum tarung dimulai.
kami menabur tanah merah dari lembah karang yang dicampur darah ayam jantan dan arang wulu hitam. Siapa yang memberi perintah? Ki Sugeng, tapi dia dikirim langsung oleh Ki Suralaya. Semua dilakukan demi memastikan perguruan ilmu putih kalah dan membuat perguruan aliran hitam mendominasi tarung terakhir. Gudang tua itu mendadak senyap, hanya napas mereka yang terdengar, bercampur detak jantung yang kian cepat. Pria yang mereka tahan menunduk pelan seolah masih menimbang apakah kata-katanya akan menyelamatkannya atau justru menguburnya lebih dalam. Namun Arya dengan sorot mata penuh keyakinan maju selangkah. Ia menatap mata pemuda itu teguh dan dalam. Kau sudah berbicara sejauh ini. Kami tidak akan mengingkari janji. Apapun yang terjadi, kami akan membebaskan keluargamu dari tangan Rogopati. Katakan padaku siapa namamu. Aku Arya akan membantu membebaskan mereka. Namaku Gentala. Seno dan Arto saling pandang lalu menoleh ke Ki Lesmana yang kini berjalan pelan menghampiri. Di belakangnya tubuh Ki Sugeng sudah tampak terkulai, terikat di tiang kayu dalam keadaan tak sadarkan diri. Luka memar menghiasi pelipisnya dan darah kering menggumpal di sudut bibirnya. Dirinya masih bungkam, maka aku pastikan ia akan diam selamanya di dasar penyesalan. Ia lalu menoleh ke Gentala menatap tajam namun tanpa amarah. Lanjutkan. Jangan simpan satupun kebenaran sebelum semuanya terlambat. Semua ini sudah direncanakan sejak lama. Sejak sebelum tarung batin dimulai. Para pemimpin perguruan aliran hitam bahkan beberapa pecahan perguruan tua yang sudah dibubarkan. Mereka semua menjalin persekutuan. Ia berhenti sebentar menatap satu persatu wajah mereka. Tujuannya adalah alas jatiluhur. Semua orang seketika menoleh ke arah Ki Lesmana. Perlahan kecurigaan mereka mulai terjawab satu persatu. Namun Gentala belum selesai mengatakan semuanya. Lalu apalagi setelahnya? Mereka mengincar sebuah keris yang katanya bukan sembarang pusaka. Namanya keris jatiluhur. Suasana seketika mengencang. Angin yang masuk dari celah-celah dinding gudang seolah membawa bisik-bisik masa lalu. Keris itu punya kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Aku sendiri tidak tahu apa isinya, tapi mereka bilang hanya bisa diambil saat tarung batin berlangsung. Karena banyak murid perguruan lainnya akan berada di sekitar hutan itu, mereka akan dijadikan umpan. Umpan? Iya, umpan untuk memancing penjaganya. Ki Lesmana menunduk. Semua ini sesuai dengan kecurigaan mereka setelah mendengar nama alas jatiluhur yang akan dijadikan tarung batin tingkat ketiga. Namun yang belum mereka ketahui adalah tujuan utama mereka setelah mendapatkan keris tersebut. Apa yang akan mereka lakukan setelah mendapatkannya? Aku tidak tahu pasti, tapi aku pernah dengar mereka berbicara. Mereka ingin menguasai seluruh perguruan aliran putih yang ada di tanah Jawa, serta menyatukan semua aliran hitam supaya tidak ada lagi yang bisa menentang mereka. Ambisi busuk. Belum sempat Sagara melanjutkan ucapannya, Ki Lesmana mengusap wajahnya. Ambisi itu mengingatkan pada kejadian di masa lalu. Dulu ia juga pernah berkata begitu. Ki Suralaya 20 tahun yang lalu, ia pernah mencoba melakukan hal yang sama, mengumpulkan pusaka, membentuk persekutuan aliran hitam. Ia percaya bahwa kekuatan sejati tidak ada di dalam ilmu batin, tapi pada kegelapan yang tak terkendali. Arya menatap penuh tanda tanya. Lalu kenapa gagal? Karena adiknya sendiri yang menghentikannya, Kinaralaya. Nama itu membuat udara mendadak berubah. Arya, Seno, dan Arto seketika saling tatap. Guru mereka, Kinaralaya, pernah menghentikan Suralaya juga di masa lalu. Itu adalah hal yang baru mereka ketahui. Kinaralaya? Benar.
Ia adalah adik kandung Ki Suralaya tapi berbeda jalan. Jika Ki Suralaya memilih gelap, maka Naralaya berdiri untuk terang. Dua saudara yang harus saling bunuh demi pilihan masing-masing. Sunyi mendadak jatuh di gudang itu. Bahkan suara jangkrik pun seperti menyingkir. Sena perlahan berkata, dan kini ambisi itu kembali. Jelas mana membenarkan duduknya, sorot matanya tajam. Kita tidak bisa tinggal diam jika mereka sampai mendapatkan keris Jatiluhur. Semuanya akan berubah. Bukan hanya tarung batin, tapi keseimbangan perguruan ilmu bela diri di tanah Jawa akan hancur. Gentala menunduk dalam-dalam. Aku sudah mengatakan semuanya. Aku mohon tepati janji kalian untuk menyelamatkan keluargaku, dan aku akan pergi dari Gagak Hitam. Malam ini kita akan bergerak untuk menyelamatkannya.